ada apa nih? Di mana? Hilang tuh di mana, Bang? Masih belum tahu, tapi yang jelas itu ketika mau masuk gang Gilang, jalan Gilang ini, ya kalau mau masuk rumahku itu biasanya ciri-cirinya tuh dekat rumahku itu ada apa itu? Ada warkop. Habis warkopnya itu Warkop DKI. itu ada TK. Nggak tahu. Tapi di mana, Bang? Di Bogor apa di Tangerang Selatan atau di Jogja? Sidoarjo. Nah, Gilang itu di mana? Di Sidoarjo. Di Jogja. Sidoarjo, bukan Jogja. Oh, Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Atau Sidoarjo. Sidoarjo. Neng Salatiga. Sidoarjo. Sidoarjo. Bukan Sidoarjo Salatiga. Apa? Bukan di Sidoarjo. Bukan di Sidoarjo Salatiga. Sebentar ya. Sidoarjo. Teng 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 teng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Ustaz. Selamat siang juga teman-teman yang sudah hadir di Tadabbur Quran for Kids yang ke-53. Perkenalkan, saya Suma Nur Zahra, moderator TGFK kali ini. Berikut adalah aturan saat kajian. 1. Mengikuti kajian dalam keadaan berwudu dan mempersiapkan Al-Quran terjemahan. 2. Masuk menggunakan nama asli anak. 3. Melakukan komunikasi baik lisan atau bicara atau chat dengan bahasa yang sopan dan santun. 4. Tidak mengirimkan spam ke chat room atau menjawab chat yang tidak baik. 5. Dimohon mute audio kecuali jika Ustadz bertanya. 6. Segera kembali unmute audio jika tidak dibutuhkan agar penjelasan dari Ustadz terdengar jelas. 7. Jika melanggar dan sudah diperingatkan, maka moderator berhak untuk menonaktifkan atau mengeluarkan anggota dari Zoom. Dan silahkan menggunakan YouTube channel untuk mendengarkan kajian. Sebelum kajian dimulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan Ustaz mengisi kajian. Ustaz, sekarang temanya apa? Sekarang temanya kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Alhamdulillah, adik-adik, ikhwati fiddin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, yang insyaallah sebentar lagi semakin tambah besar
Jadi anak remaja, anak yang dewasa. Karena Ustadz waktu dulu pernah nonton kartun Shiva. Shiva apa Shiva? Shiva. Syifa. Waktu dibilangin, Syifa Ustaz. Syifa Ustaz. di sini ada yang namanya Shiva, tapi bukan Ada. Shiva. Ya. Ada Ustazah. Jadi ternyata anak kecil itu nggak mau dibilangin anak kecil. Dia merasa dirinya udah gede, udah besar. Bener nggak sih? Benar. Ustaz, benar. Benar Ustaz. Sebenarnya benar. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Tapi dilihat dari fisiknya itu kayak orang dewasa banget. Oke. Jadi anak kecil tuh dia nggak mau, walaupun masih kecil kayak adik-adik, nggak mau dibilangin masih kecil. Rasanya udah gede aja. Pengennya jadi orang besar. Tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah semua kita pasti jadi besar. Kemudian habis besar jadi tua. Kemudian dari yang tadinya kuat akhirnya melemah. Kemudian kalau udah lemah dia pun mati. Ya kan? Begitulah manusia. Allah ceritain loh di Quran. Gini Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Pernah dengar enggak ayatnya? Tidak pernah Ustaz. Pernah. Nah, ada di surat. Masya Allah, Syahidan boleh pulang. Aku tahu saja karena Surat Ar-Rum. di goripku. Surat Ar-Rum, surat 30. Wah, ada Meong sama Bang Fathan. Jadi surat Ar-Rum artinya Romawi. Ya, surat nomor 30 Ya, Ustaz, ayat artinya Romawi. ke-54. Ya, surat nomor 30. Surat nomor 30 ayat nomor berapa? Nomor surat ke-30 nomor 54. Benar. Coba siapa yang mau baca? Artinya Kak Ustaz. Silakan. Iya, artinya. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha mengetahui Maha Kuasa. Jadi Allah menciptakan kalian itu awalnya Allah ciptakan dari keadaan apa awalnya? Lemah. Jadi manusia itu lemah. Awalnya lemah. Tapi waktu baby kalian memang nggak bisa keluar dari perut. Belum bisa kan waktu masih dalam perut. Cuman kalian pengen banget keluar, ditendang-tendang perut bunda dari dalam perut. Makanya bunda kalau nanti punya adik lagi coba kalian lihat perutnya. Bun, babynya nendang-nendang perut bunda enggak? Ya, siapa yang pernah lihat adik babynya nendang-nendang perut bundanya? Ada kakinya Ustaz. Dalam perut. Pernah. Ustaz. Pernah Ustaz. Pernah Ustaz. Adek aku Jadi, Ustaz. Aku pernah, pernah Ustaz. punya adek. Yang belum punya adik nanti Allah kasih adik lagi ya. Amin. Tapi ngomong ke bunda, bunda, aku pengen punya adik lagi. Aku udah sampai 2 Ustaz. Udah sampai 2. Ustaz banyak adiknya. Sampai 2 Ustaz. Saya punya adik perempuan Adiknya namanya Sarah. Kadang-kadang suka banyak. nongol. Oke. Kadang-kadang suka nongol di Zoom. Oh iya. Jadi Allah bilang Allah lah yang menciptakan kalian awalnya lemah. Waktu di perut memang adik-adik nggak bisa kemana-mana. Tapi waktu udah lahir,
Ya Allah, anak bocah, anak kampung, ya Allah, nggak pulang-pulang main aja terus. Lihat, adik-adik itu lemah apa kuat sebenarnya? Memang awalnya lemah, tapi kemudian sesudah lemah kalian jadi kuat. Jadi Ustadz kadang berpikir, kenapa anak-anak bocah itu kalau main tuh nggak berhenti-berhenti. Main terus. Lari, loncat, apalagi berenang, masuk ke got, masuk ke kolam, kemudian main perosotan. Nggak ada mati-matinya. Nggak ada matinya. Satu pin. Jadi ya itulah manusia. Awalnya lemah, tapi tiba-tiba sesudah lemah jadi kuat. Tapi sudah jadi kakek-kakek nanti, lemah lagi dia. Jadi yang lemah itu anak-anak waktu di dalam perut masih lemah dia. Tapi sesudah dia udah mulai jadi umur 1 tahun, udah 2 tahun, nah mulailah tuh. Ya, loncat sana, loncat sini, gigit sana, gigit sini. Kayak kalian waktu kecil. Terus kalian udah besar sekarang. Ya, adik-adik sudah mulai dewasa. Insya Allah, kata Allah apa? Dialah Allah, ayat 54. Ya, dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu setelah kuat itu kembali beruban. Itulah manusia. Ya, jadi manusia sebentar banget hidupnya, lemah, kuat, lemah lagi. Adik-adik sekarang lagi kuat-kuatnya atau lagi lemah-lemahnya? Kuat-kuat. Kuat-kuatnya. Kuat-kuatnya Ustaz, kuat-kuatnya. Surat Romawi, surat 30. Kuat-kuatnya. Coba. Sedang mungkin. Adik-adik kalau lagi kuat ngapain? Makanya sedang kuat-kuatnya adik-adik harus manfaat dong. Harus bermanfaat. Harus lakukan sesuatu. Jangan justru waktu sedekah, males tolong bantuin orang tua, jangan. Nanti kalau udah tua, aduh. Udah bungkuk, udah tinggal 2 giginya, nggak bisa makan banyak, tidur nggak enak. Makanya mumpung adik-adik masih muda, masih kuat, makanya harus lakukan banyak hal yang bermanfaat. Maka amal yang bermanfaat kita udah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Amal yang manfaat adalah kalian harus cari teman-teman yang baik. Masih ingat kan? Jadi kalau teman yang baik kata Rasulullah seperti berteman dengan siapa? Dengan orang yang baik. Dengan malaikat. Malaikat. Seperti berteman dengan penjual parfum. Iya. Iya kan? Hadisnya kan Ustadz sudah baca kan waktu bukan yang lalu. Jadi kalau teman-teman adik itu seperti penjual parfum karena temannya orang baik, biarpun kita nggak beli, tapi kita dapat apa? Dapat bau wangi, dapat bau harum. Ustadz waktu di Mekah dulu, dari rumah mau ke Masjidil Haram pasti ngelewatin toko parfum. Iya Ustadz lewat, Iya Ustadz lewat, Aku juga. Ustadz semprot-semprot. Ustadz semprotin testernya. Ya. Yang coba-coba itu kan, kita akhirnya harum. Oke, subhanallah adik-adik bertemanlah dengan orang-orang baik. Nah, masih muda cari teman yang baik. Nanti kalau udah kumpul teman-teman yang baik, kalian harus lakukan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Kalian harus bikin perubahan. Gimana biar anak-anak zaman now tidak lagi banyak main game? Gimana cewek-cewek zaman now, teman-teman kalian itu nggak habis waktunya untuk di TikTok aja. Harus lakukan sesuatu. Emang bisa apa, Ustadz? Ya, kalian harus mencontohi para nabi, meneladani Rasulullah. Karena kalau kita nontonnya cuman yang di TV, nontonnya cuman yang apa namanya? Yang di film-film, Ustadz mau tanya, adik-adik. Emang kalau di film, emang Spider-Man dia ada anaknya nggak? Nggak ada Ustadz. Enggak, masih muda Ustaz. Ada Ustaz. Udah, Dia cuma Remaja. sendiri. masih remaja, tapi dia punya pacar. Ada Ustadz. Ada Ustaz. Nggak punya Ustaz. Berarti adik-adik nggak boleh nonton Spider-Man, nanti malah ikut pacaran. Kagak ada kecuali di komik. Joroknya.
Punya pacaran untuk menikah. Berarti kalau kita yang ditonton itu nonton, nggak boleh kalau pacaran aja. Makanya di Quran Allah cerita Nabi Musa alaihissalam ternyata dia tak pacaran, dia menikah nanti di negeri Madian. Nah, dia nanti negeri Superman punya anak nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Tapi Nggak punya punya istri. Tapi dia punya. istri. Iya punya. Punya istri dia. Oke, Nggak. adik-adik coba. Pak Superman kuat tapi anaknya istrinya, nggak ada. Apa? Permen kuat Ya, tapi lihat. Nama istrinya. Dengerin Ustaz ya. Dengerin Ustaz. Jadi Superman kan kuat banget dia kan. Tapi kalau dia nanti meninggal, nggak ada anaknya, nggak ada yang melanjutkan amal baiknya, ataupun nggak ada yang lanjutin apa lagi, seperti dia, seperti bapaknya yang nolong orang kemana-mana, gimana dong? Makanya kalau kita cuma nonton Superman, Batman, dan kita tinggalin cerita Quran, maka adik-adik akan berbeda jadinya. Kalau baca cerita Quran, ada nabi udah banyak banget umurnya. Nabi Zakaria udah tua, tapi dia ingin banget, ya Allah pengen punya anak. Kenapa dia pengen punya anak? Supaya sesudah dia meninggal, nanti ada yang melanjutkan dakwahnya. Ada yang melanjutkan amal solehnya. Dan Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria itu khawatir kalau nanti aku mati, terus nanti berputus semua, nggak ada lagi orang yang bisa melanjutkan amal baiknya. Misalnya adik-adik orang hebat, kalian kan hebat-hebat semua itu, ya adik-adik kan hebat semua. Tapi kalau kalian mati, nggak punya kader, nggak punya anak, nggak punya pelanjut, terus gimana dong? Ya, udah nggak bisa berkembang biak lagi, Ustaz. Nggak bisa berkembang biak. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang siapa? Tentang Nabi Zakaria. Emang Nabi Zakaria kenapa? Nabi Zakaria itu dia pingin banget supaya ada orang sesudahnya, ada pelanjutnya, ada anaknya yang menjadi orang hebat juga. Menjadi orang yang rajin sholat, rajin beribadah. Mana ceritanya Ustadz? Nah, ceritanya ada di surat Maryam. Yuk kita buka surat Maryam. Oke adik-adik, kalau kita lihat Spider-Man pacaran. Tapi kalau cerita di Quran, nabi itu tak ada yang pacaran. Ya. Kalau kita lihat di Quran, nabi-nabi itu dia pengen banget punya anak. Ya, Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Ibrahim pengen punya anak. Nabi Zakaria kepingin punya anak. Allah kasih walaupun di usia mereka sudah tua. Maka adik-adik di surat Maryam, coba kita buka ayat kelima. Ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 5. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Ayat 5 dan 6. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam Allah ceritain yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ayat ketiganya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ayat keempatnya, Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, tulangku telah lemah. Masih kuat nendang
bola, masih kuat nyundul bola, masih kuat nendang besi. Ya kan? Jadi kasih kuat. Cuman kalau udah tua-tua, udah tua kayak Nabi Zakaria barusan. Apa kata Nabi Zakaria? Tulang aku udah tua. Tulangku udah mulai lemah ya Allah. Padahal kan tulang tuh keras banget. Tulang itu bisa pukul anjing bisa mati anjingnya. Digigit sama anjing bisa patah giginya kan. Jadi tulangnya sudah lemah, kepalanya sudah penuh beban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa. Jadi dia terus berdoa. Apa doanya? Aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Istriku tak punya anak mandul, maka anugerahilah aku seorang anak ya Allah. Yang anak ini akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Karena Nabi Yakub itu nabi. Sesudah Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Sesudah Nabi Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini ayahnya, kakeknya, saudaranya semuanya nabi. Dia bilang, ya Allah, ini sekarang aku istriku mandul. Nanti kalau aku tak punya anak, bagaimana mereka? Bagaimana mereka ya Allah? Nah, adik-adik pun hari ini lihat. Jika kalau adik-adik kan Ustaz lihat kalian hebat-hebat, cerdas-cerdas. Jadi nanti kalau adik-adik punya adik-adik jangan jadikan jangan mereka adik-adik kalian itu ngikutin abang atau kakaknya yang enggak jelas gitu. Misalnya na'udzubillah jangan sampai ada yang narkoba. Ya ternyata abangnya narkoba, abangnya suka ikut geng motor, ada abangnya ternyata ikut-ikutan manusia silver nyari duit di perapatan. Ngapain? Kenapa enggak jadi nabi? Emang boleh Ustaz? Enggak ada nabi, cuman kalian bisa jadi orang-orang solih. Berarti kita harus cari teman-teman yang baik sejak sekarang. Jangan cari teman-teman yang buruk. Karena teman-teman buruk itu seperti apa? Perumpamaannya kemarin seperti berteman dengan orang pandai besi. Pandai besi. Tukang las. Ya. Biarpun kita nggak ngelas, tapi kita kena percikan apinya, bisa berlubang baju kita nanti, bau-bau besinya pula melekat di badan kita, di baju kita. Makanya Nabi Zakaria dia kepingin, dia minta sama Allah. Maka adik-adik sama. Bisa minta pada Allah biar Allah kasih teman-teman yang baik. Minta pada Allah agar supaya apa? Kita nanti kalau mati kayak kemarin, siapa tuh yang ada bocah yang meninggal tuh deh, yang suka niru-niru ceramah ustadz orang dari mana dia? Siapa namanya? Ada lihat nih, ada bocah yang gemuk yang kemarin viral, yang meninggal dunia. Nah, adik-adik nonton nggak? Lihat nggak di Instagram atau di medsos? Iya, lihat. Siapa Ustaz? Aku nggak tahu. Yang masih kecil, yang gemuk, yang lucu, yang lucu. Tinggal screen aja. Dia kecil tapi banyak. Dia sampai orang-orang di Malaysia pada bilang, aduh subhanallah ya, padahal tuh bocah itu dia kalau di TikToknya dia suka ikutin ceramah ustadz. Tapi duluan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya siapa? Adik Muhammad Aming. Ya, Muhammad Aming Saleh Abdullah. Beliau meninggal di waktu kecil. Tapi banyak yang doain dia. Masih kecil-kecil tapi dia bermanfaat. Dia ada TikToknya. TikToknya apa Ustadz? TikToknya Muhammad MUHD Aming. Amin. Itu dia manfaat. Muda, masih kecil dia, tapi ada manfaat. Kalau ternyata adik-adik kecil-kecil udah nggak ada manfaatnya, udah temennya sama orang-orang yang nggak baik, waduh ngeri banget deh. Kayaknya Nabi Zakaria dia kepingin, ya Allah, nah nanti kalau aku tuh khawatir kalau aku meninggal, ya. Kalau aku meninggal, siapa yang melanjutkan aku nanti? Ayah kalian meninggal, ibunda kalian meninggal, kalau akhir. Tapi kalau adik-adik sudah ternyata hafal Quran, pintar Quran, kemudian ganteng, cantik, subhanallah kan? Hafal hadis, kemudian meninggal.
Waduh, nanti mau bikin lagi susah deh. Masih nunggu lama lagi kan? Oke ya, berarti adalah Rasulullah baca cerita barusan. Apa cerita barusan? Nabi Zakaria khawatir. Khawatirnya apa? Kalau nanti beliau mati, nggak ada yang melanjutkan, meneruskan. Berarti sekarang ini adik-adik jangan ikut-ikutan seperti orang-orang di luar. Ustaz, berapa hari terakhir ini lihat tulisan-tulisan banyak ada orang-orang yang ketika dia mau ada anak remaja sekarang dia yang cuma pengen bersenang-senang tapi dia tidak pengen bertanggung jawab. Apa contohnya? Dia pengen menikah tapi nggak pengen punya anak. Ya, dia pengen menikah tapi nggak mau mengurus rumah. Maka adik-adik yang cewek, yang akhwat, yang perempuan, kalian harus latihan jadi orang hebat nanti. Bukan cuma wanita yang hebat, tapi menjadi ibu yang hebat, menjadi istri yang hebat. Yang cowok juga kalian harus berpikir sekarang. Kalian harus menikah enggak? Harus. Kenapa harus menikah? Nanti sampai waktunya menikah kalian, nanti Allah kasih anak, nanti anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau anak yang soleh, rajin sholat di masjid, kemudian laki-laki, kemudian rajin mengaji, pinter pula, hafal Quran lagi, kemudian hafal hadis-hadis. Wah, subhanallah ya. Nah, adik-adik harus dari sekarang, kalau baca Quran, perhatikan. Di dalam Quran, Nabi Musa harus menikah. Walaupun waktu itu dia nggak punya duit. Tapi ayahnya yang perempuannya baik banget sama Nabi Musa. Kok bisa memang akhlak Nabi Musa baik? Adik-adik cari teman yang baik semenjak sekarang. Coba pikirkan ulang. Kenapa hari ini orang-orang kafir kepingin orang-orang Islam supaya ngikutin gaya hidup mereka? Ngikutin gaya hidup orang Korea, gaya hidup orang Spanyol, gaya hidup orang Perancis. Sebenarnya nggak apa-apa jadi orang Perancis, orang Spanyol, orang Korea. Tapi yang penting beriman. Ustadz, kalau nikah nanti anaknya nggak baik gimana? Anak yang mana dulu? Tapi kalau ayahnya seperti adik-adik, istrinya nanti, ibunya seperti kalian yang cewek-cewek, itu kan jadi hebat. Tapi kalau enggak, lihat. Di tahun 2010, di Jepang, di Tokyo lah ya, di Tokyo, 9 SD ditutup. 9 SD ditutup. Kenapa ditutup? Karena nggak ada lagi anak-anak SD. Nggak ada anak-anak SD deh. Kalau udah nggak ada anak-anak, makanya di Jepang itu banyak banget kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek, dan kalau semuanya Islam kan alhamdulillah, bagus. Tapi mereka banyak yang belum Islam. Mungkin mereka belum ngerti Islam. Nah, orang Islam pula hari ini ikut-ikutan Barat. Pengennya nikah, tapi nggak mau mengurus anak, nggak mau ngurus dapur, nggak mau ngurus istri, nggak mau melayanin suami. Terus maunya apa? Nah, makanya Quran punya cerita. Apa cerita Quran? Harus ada generasi sesudahnya. Ada anak-anak yang lahir ke bumi ini, mereka memang kata Allah tadi apa? Semua yang pada awalnya lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian melemah lagi, beruban. Adik-adik sekarang mumpung kalian masih kuat, belajar yang rajin, kemudian kalian pahami Quran, kemudian amalkan Quran, nanti oleh Allah berikan pasangan yang solihah, solih-solihah, kemudian sesudah itu kalian punya anak-anak keturunan yang luar biasa, yang nanti anak-anak keturunan dari kalian itu menjadi orang-orang penguasa di negeri ini, menjadi orang-orang yang hebat, yang membuat negeri ini menjadi apa? Negeri yang penuh dengan keberkahan. Maka harus disiapkan dari sekarang. Kenapa adik-adik harus belajar Quran? Supaya jangan ikut-ikutan gaya orang-orang Barat, orang-orang tadi Spanyol, orang-orang Perancis. Kalian harus ngikutin cara bagaimana Allah ceritakan di Quran. Kalau aku pengen kayak Spiderman aja, pacaran aja, ngapain? Nggak ada manfaatnya, mungkin bahkan berdosa. Aku pengennya kayak siapa lagi? Ant-Man. Ant-Man nggak ada istrinya kan? Nah. Ya, Ustaz, kenapa manusia harus nikah? Kalau nanti tidak ada yang mau menikah, terus bumi ini berhenti dia. Semua udah kakek-kakek, nenek-nenek semuanya. Terus ngapain? Makanya di Jepang itu SD ditutup, di 2010 9 SD ditutup di kota di Tokyo.
Akhirnya yang tadinya lemari-lemari, rak-rak yang ada di supermarket itu isinya pampers bayi, sekarang berubah isinya makanan anjing sama makanan kucing. Kenapa? Karena manusianya nggak mau menjalankan syariat Allah. Dia maunya hidupnya happy sendiri. Makanya kalau main game sendiri. Nggak ada yang ngomel-ngomel, nggak ada yang marah-marah. Dia kunci pintu kamarnya. Nah yang kayak begini membuat kita, yang penting kan happy Ustaz. Bukan begitu caranya. Ya, happy, iya happy. Tapi kalau kita nggak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau menjalankan sunnah yang Rasulullah SAW sudah lakukan, nanti ya kita ya nggak bisa ya berapa namanya tuh. Ya dunia ini habislah. Manusianya habis. Tapi kalau nanti adik-adik sesudah ini dewasa menikah, kemudian punya anak, rajin sholat, berarti kan banyak banget orang-orang yang menyembah Allah. Kalau sudah banyak orang yang menyembah Allah kan keren. Allah pasti suka. Karena banyak banget hamba-hambanya yang mau menyembah Allah. Makanya adik-adik semenjak kecil, mumpung sekarang kalian lagi kuat-kuatnya, berkontribusi lah. Berikan sesuatu yang keren untuk agama. Jangan kita malah ngikut-ngikut orang kafir. Orang kafir itu kadang dia suka kemana-mana. Dia terbang, dia bikin vlog, dia bikin apa lagi? Dia bikin konten. Dia harus terbang kemana-mana. Tapi dia lupa sama urusan akhiratnya. Dia lupa untuk mempersiapkan nanti sudah mati. Maka oleh Allah bilang, jangan kalian tertipu sama orang-orang kafir. Ingat nggak waktu itu? Ustadz pernah cerita. Orang yang paling pingin hidupnya lama, orang apa? Yang dia pengen hidupnya sampai 1000 tahun. Yahudi. Ustaz, katanya orang-orang Orang kafir Yahudi. itu maunya hidup 1000 tahun. Orang Yahudi sama orang apa? Coba orang apa ya? Orang Nasrani. Orang Yahudi sama orang apa kan? Bukan Yahudi doang. Nah, Bukannya orang musyrik. Orang-orang Nasrani. Musyrik. Masih ingat nggak di surat Al-Baqarah ayat berapa? Sama orang-orang musyrik. Al-Baqarah ayat berapa waktu itu kita baca? Sebelum ayat 100. Ayat berapa? 99 Ustaz. Bukan. 98 Ustaz. Bukan. Berapa dong Ustaz? Terus berapa dong Ayat Ustaz? berapa? Ustaz, aku pengen cari. Tentang orang musyrik ya Ustaz ya? Sebelum ayat 100. Tentang orang Nabi. 91. Berapa? Tetapi 96. Oke. 96 Ustaz. 96 Ustaz. Dan sungguh engkau ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi. Manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur sepanjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi Allah cuma bilang, engkau akan mendapati orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia,
bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu dia senang banget sama dunia, dia tamak banget sama dunia, tapi ada yang lebih, yaitu orang-orang Yahudi. Berarti dua. Jadi kalau kita hari ini orang-orang beriman, kepinginnya urusan dunia aja terus. Ya, maka itu milih seperti orang musyrik. Tapi kalau dia lebih lagi, maka seperti orang Yahudi. Terus orang beriman ngapain? Orang beriman dia bukan cuma dunia. Dia berpikir gimana waktu Allah sedang berikan dia kekuatan, kayak adik-adik lagi kuat-kuat begini, ada kontribusinya, ada yang dia lakukan, ada yang dia berikan untuk agamanya. Bukan hanya untuk dunianya saja, untuk akhiratnya. Adik-adik harus berpikir, ajakin bunda, ajakin papa, ayah. Mau ngapain nih? Mau ngapain? Oh kalau gitu kami anak-anak harus belajar Quran. Biar jadi ustadz. Ya, biar jadi kiai, biar jadi orang-orang alim. Hafiz Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran. Ya dia harus punya cita-cita. Jangan pengennya, nanti aku pengen jadi apa? Aku pengen jadi arsitek. Jangan cuma arsitek. Tapi yang arsitek itu nanti manfaat buat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun lama, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jadi untuk apa kalau dia cuma dunia? Untuk apa kalau cuma duit, money, tapi nggak ada urusan akhirat. Nah, adik-adik belajar mumpung masih kuat. Kenapa mumpung masih kuat? Karena kata Allah sesudah kuat nanti manusia melemah lagi. Nanti dia mulai ada uban. Kemudian lemah, meninggal deh. Pas meninggal, nggak punya dia. Ustaz itu ayat Apa bang? ayat berapa? 96. Kalau yang sekarang kan yang tentang dia tamak pada dunia, itu surat Al-Baqarah 96. Tapi yang tadi manusia itu menjadi lemah, beruban tuh, surat berapa tadi yang kita baca di awal? Rum Ustaz, Tadi yang ayat kita baca 54. di awal, Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum 54. Jadi kalau mau faham Quran, Allah cuma katakan kalau kalian nanti ada waktunya menjadi lemah, ada waktunya beruban. Ini sudah nggak produktif. Maka zaman Nabi anak-anak muda, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian ada siapa lagi? Ada Mu'adz, kemudian ada Sa'id, ya. Bukan Sa'id, Mus'ab. Jadi anak-anak muda tadi itu, Abdullah bin Zubair, nah anak-anak muda itu menjadi hebat-hebat. Umur mereka masih 16 tahun udah jadi hebat-hebat deh. Yang satu jadi komandan perang Usama bin Zaid. Umur 16 tahun. Bisa jadi komandan perang. Kalau kita nonton sekarang ini Ant-Man masih muda, enggak. Muda Spider-Man. Bukan jadi Spider-Man. Kalian harus rubah caranya. Saya menjadi seperti sahabat Nabi Abdullah bin Zubair misalnya kan. Atau seperti sahabat Nabi siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Kecil-kecil udah hebat, udah pintar. Jadi siapa inspirasi kalian? Siapa yang membuat adik-adik itu terinspirasi? Hafal Quran kah dia? Jadi panglima perang kah? Atau apalah juga. Kita harus butuh tokoh, kita butuh hero. Ya, adik-adik perlu cari hero-nya siapa. Maka nanti minta ke bunda, tolong ceritakan kisah-kisah para nabi. Atau seperti teman-teman kalian di Bojonggede, mereka belajar tentang sirah nabi, mereka belajar tentang buku-buku sirah. Kalian harus tahu supaya apa? Di masa adik-adik masih kuat, adik-adik bisa ngapain? Adik-adik bisa memberikan sesuatu yang banyak manfaatnya untuk agama. Makanya teman kita sejak sekarang harus teman-teman yang baik. Jangan teman-teman yang nggak baik. Ya. Nah, sejak sekarang kenapa kita harus lakukan itu? Ya, begitulah Quran di antara bagaimana Quran mengajarkan kita, diceritakanlah kisah-kisah yang tadi. Cerita kalau orang-orang Yahudi itu suka duit terus, suka cari money, suka cari dunia, suka hidup. Tapi dia lupa orang yang hidup pasti kuat, kemudian lemah lagi.
Adik-adik nggak boleh lupa. Adik-adik harus tahu, tak selamanya kalian itu anak bocah. Tak selamanya kalian itu kids zaman now. Tak selamanya kalian itu adalah anak-anak muda terus. Kalian akan tua. Dulu Ustaz merasa masih muda, tapi sekarang udah rasa tua. Walaupun kadang masih merasa muda. Nah, untuk apa Allah ingatkan di Ar-Rum tadi? Awalnya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Untuk apa? Supaya kita mengerti waktu kita di dunia ini ada batasnya. Enggak selama-lamanya. Yang selama-lamanya itu cuma ada 2. Kalau enggak di surga di mana? Di neraka, Ustaz. Jadi, nah, kalau enggak selama-lamanya di surga, ya selama-lamanya di neraka. Neraka, Ustaz. Tapi semua kita pasti kalau ditanya maunya di surga apa di neraka? Surga. Ustaz, surga. Anak yang jahat. Kalau pengen masuk surga jadi anak baik harus atau jadi anak enggak baik? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Makanya kalau jadi anak baik, cari temannya pun yang baik, yang baik-baik. Seperti berteman dengan pedagang parfum, penjual parfum. Nah, begitu Allah ngasih pesan. Nah, habis ini adik-adik nggak boleh berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya, tapi kalau kalian mau berdakwah boleh. Kalau kalian mau menasihati mereka boleh. Tapi jangan berteman dengan orang-orang yang nggak baik. Nanti berbahaya buat kalian. Kalau berteman dengan orang yang suka merokok, nanti dia malah merokok. Kalau berteman sama orang-orang yang suka ngebully temennya, nanti dia gampang membuli orang lain, mudah membuli anak-anak yang lain. Kita nggak mau begitu. Adik-adik, karena Quran itu akhlak, karena Quran itu dia ngajarin kita yang baik-baik, makanya adik-adik, yuk kita bersama Quran aja terus, biar dibimbing. Nabi Ibrahim pernah dimarahin sama bapaknya. Adik-adik tahu nggak Nabi Ibrahim dimarahin sama ayahnya? Azhar, Ustaz. Ya, karena Tahu nggak? apa itu mengejek. Adik-adik tahu nggak Nabi Ibrahim pernah dimarahin sama papanya? Sering Ustaz. Nah, dengar. coba buka surat Maryam. Buka surat Maryam. Ayat berapa, Ustaz? Udah dibuka. Ayat berapa, Ustaz? Surat keberapa Maryam? 19. 19, Ustaz. 46. Ayat 46. Bismillah. Udah, Ustaz. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. 46 surat Maryam. Dia ayahnya berkata, "Engkau pada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Jadi Nabi Ibrahim pernah dimarahin sama bapaknya. Kata bapaknya, kamu nggak berhenti Ibrahim, bapak rajam kamu. Rajam itu dilempar sama batu. Ngeri kali Ustaz. Iya memang ngeri kali. Nabi Ibrahim kenapa dimarahin? Karena ternyata Nabi Ibrahim itu mendakwahin bapaknya. Emang bapaknya kenapa? Bapaknya itu kan menyembah patung, bukan menyembah patung, bikin patung. Bapaknya bikin patung. Tapi didakwahin sama Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu nggak dakwahnya? Ya, patungnya dikasih makan, dicobain, makan. Nggak makan patungnya, karena patungnya dari batu. Terus ditempelin mukanya patungnya sama Ibrahim. Pak, woi, kok nggak balas, woi? Jadi Nabi Ibrahim mau ngajarin orang-orang, kenapalah kalian nyembah patung? Kenapa kalian makan aja nggak mau dia? Dipukul pipinya, mukanya pun nggak dibalas. Oke ya, adik-adik lihat. Nabi Ibrahim dimarahin bapaknya. Nanti kalau kalian mau lihat sebelumnya itu banyak, ada beberapa ayat kisahnya. Tapi oleh Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim membalas ayahnya ataukah apa yang dilakukan Ibrahim? Coba adik-adik baca ayat sesudahnya. Sesudah bapaknya marah besar pada Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, kata ayahnya, kalau kau tak berhenti, bapak lempar. Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan
memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim malah bilang apa? Waktu ayahnya marah, kata ayahnya, tinggalkan bapak sendirian. Pergi kamu. Macam-macam lagi, bapak lempar kamu. Aku lempar kamu pakai batu. Nabi Ibrahim malah bilang, qala salamun alaika. Assalamualaikum ayah. Selamat, semoga keselamatan terus buat ayah. Ayah, aku akan mintakan ampunan buat ayah kepada Allah, karena Tuhanku tuh maha baik dia. Nah, berarti pelajarannya pada adik-adik nggak bisa membuat orang lain marah itu berhenti, nggak bisa. Adik-adik nggak bisa menghalangi orang lain berbuat buruk pada kalian, tapi kalian bisa melarang diri kalian, mencegah diri kalian untuk tidak jahat pada orang lain. Lihat ya, Nabi Ibrahim mampu nggak berhentiin bapaknya yang lagi marah-marah? Nggak mampu. Tapi Nabi Ibrahim mampunya apa? Membuat dirinya, menahan dirinya supaya nggak marah-marahin ayahnya. Berarti adik-adik nggak bisa bikin orang lain yang sedang marah itu berhenti. Tapi adik-adik bisa tahan diri, jangan sampai marah. Apa kata Nabi? La taghdab. Apa kata Nabi Muhammad? La taghdab walakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Lihat, jangan marah. Nabi Ibrahim dimarahin sama papanya. Marah besar papanya, mau dilempar pakai batu. Tapi Nabi Ibrahim bilang, Assalamualaikum ayah. Semoga ayah tetap selamat. Semoga ayah diampunkan dosanya oleh Allah. Ya, karena ayah itu maksiat, bikin patung. Pelajaran pentingnya apa, Dek? Lihat, kalau kita baca Quran, berteman dengan orang-orang soleh, belajar dari Nabi Ibrahim, berarti apa? Nabi Ibrahim itu ketika dimarahin, dia malah membalasnya dengan salam. Tapi ketika di Avengers itu dia kesel sama Thanos, semuanya mau balas dendam. Berbeda. Mereka orang hero-hero kuat, ada Doctor Strange, ada Captain America, ada Hulk, ada macam-macam. Mereka kenapa mau balas dendam sama Thanos? Ada Iron Man. Ada Iron Man. Mereka tuh ada revenge, balas dendam. Cuma karena nyolong Balas dendam. Cuma gara-gara nyolong batu itu aja, batu bercahaya. Kalau Quran nggak pernah, cerita Quran tuh nggak pernah mengajarkan balas dendam. Nggak pernah Quran mengajarkan balas dendam. Lihat Nabi Ibrahim dimarahin mau dilempar batu. Kalau di Avenger kan diambil batunya aja sama Thanos. Balas dendam semuanya. Dihabisin bener-bener Thanos itu. Padahal Ya kan? batunya mau dipakai buat kebaikan loh, Tas. Iya. Cuman gitu kan. Akhirnya mengembalikan bumi menjadi lebih aman. Kan kononnya begitu. Tapi kalau kita pakai Quran Bu, pernah ngajarin balas dendam. Kenapa? Ada baby Groot. Iya, Groot lucu ya. Cuman ya itulah dia. Maka adik-adik, ya udah kalau memang kalian masih kecil-kecil masih suka nonton gitu kan, nonton kartun, nonton film-film tadi, Ustadz ingin pesan, adik-adik bacalah Quran. Karena pesan Quran itu berbeda dengan pesan dari film. Makanya dulu Ustadz pernah baca, kenapa kartun Upin dan Ipin itu dibikin oleh orang-orang Malaysia? Kata mereka, supaya bisa menggantikan kartun Tom and Jerry. Kartun apa? Tom and Jerry. Emang kenapa Tom and Jerry? Tom and Jerry itu yang diajarin apa? Kalau si Jerry-nya nakal, terus Tomnya ngapain? Ngajarin berantem. Ngajarin berantem, ngajarin balas dendam. Ngebales tuh. Coba. Terus si anjing dognya itu, kalau tulangnya diambil, yang salah kan itu si Jerry. Tapi Tom yang kena hajar. Wah, masuk tong sampah dia. Aduh. Lihat, jadi kalau nonton kartun Tom and Jerry, konon, kata beberapa para peneliti, itu ngajarinnya adalah apa? Yang diajarkan adalah kalau ada yang mukul, balas mukul. Ngajarin keburukan berarti dong. Ya. Kita nggak sadar. Makanya tadi, kalau ternyata kita nontonnya ya cuman Marvel doang,
Nah, sekarang adik-adik kita punya cerita lebih keren. Cerita apa? Cerita tentang Nabi Ibrahim dimarahin papanya, tapi ternyata dibalas dengan salam. Apa arti salam? Damai, peace. Apalagi arti salam? Salam artinya sejahtera, keselamatan. Betul. Ini bukan bikin kisruh. Coba adik-adik habis ini. Balik nanti ketemu Bunda habis ngaji. Assalamualaikum warahmatullah. Macam di kita cerita ayat-ayat cinta apa kita cinta bertas. Ya kan? Jadi kalian memberikan salam itu udah senang. Coba Bunda di kita. Bunda, assalamualaikum warahmatullah. Udah senang. Jadi Rasulullah sejak dulu ngomong begini. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku kasih tahu, aku beritahu tentang ada satu amalan, kalau kalian kerjakan amalan itu kalian saling mencintai. Apakah itu? Saling memberi salam. Coba adik-adik, kenapa Ustadz sendiri? Ustadz kan sendiri di sini di rumah. Tapi nanti kalian tadi pas kalian baru masuk, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Nanti pulang juga semuanya Assalamualaikum Ustadz. Happy Ustadz itu. Semuanya apa? Semuanya menyapa Ustadznya saat ketemu, saat berpisah. Padahal cuma jawab salam aja. Adik-adik tahu nggak? Kalau orang berantem, mau nggak dia jawab salam? Gak mau Ustaz. Assalamualaikum. Kalau berantem terus assalamualaikum, terus malah dibalas pukul Ustaz. Coba, oke. Berarti adik-adik apa pelajarannya dari Nabi Ibrahim apa? Ternyata Nabi Ibrahim, papanya marah mau direjam, lempar batu. Nabi Ibrahim bilang apa? Allah tuh baik sama aku. Maka kalau Allah baik sama Nabi Ibrahim sekarang dia mau juga menjadi orang yang enggak jadi pemarah. Bisa enggak? Itu barusan ceritanya tadi. Nabi Ibrahim dimarahin bapaknya, mau direjam, dilempar batu, tapi Nabi Ibrahim disuruh tinggalin bapaknya, tinggalkan aku, wahjurni maliya, tinggalkan aku sendirian, jangan udah gangguin aku. Pergi Nabi Ibrahim. Sebelum pergi, salamun alaik, sa'astaghfiruka laka rabbi innahu kana bi hafiya. Nah, ini pesan moralnya. Antara pesan moralnya adalah kita nggak bisa menahan orang lain marah, tapi kita bisa menahan marah. Kitanya bisa. Atau yang kedua, Rasulullah SAW melihat ada orang yang anaknya tak satu pun digendong. Jadi ada bapak-bapak di zaman Nabi nggak pernah menggendong anaknya. Ya, waktu dia melihat Rasulullah SAW menggendong anaknya, katanya, aku ya Rasulullah nggak pernah jadi Rasulullah menggendong cucunya, ya. Rasulullah itu lagi gendong cucunya. Siapa nama cucu Nabi? Siapa nama cucunya Nabi? Husain. Sama Hasan Husain. Hasan dan Husain. Al Hasan dan Al Husain. Dua-duanya anaknya Al Hasan dan Al Husain. Putranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Muhammad, dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad, Al Hasan dan Al Husain ini adalah dua ketua atau pemimpin pemuda di surga. Dua pemuda Jadi pemuda di surga, pemimpinnya. pemimpin. Dua pemuda jadi pemimpin di surga. Siapa? Ketua pemudanya siapa? Husain. Hasan. Husain dan Al-Hasan dan Al-Hasan. Al-Husain. Hasan dan Husain. Jadi Nabi udah ngomong dari sekarang, Al-Husain dan Al-Husain itu adalah ketua pemuda nanti di surga. Sayyidah syababi ahlil jannah. Ya, Sayyidah syababi ahlil jannah. Dua pemimpin pemuda di surga. Oke. Nah, balik ke cerita tadi, Rasulullah SAW Hasan dan Husain.
Kemudian Rasulullah menggendongnya, ya, dicium, digendong. Terus ada sahabat namanya Al-Aqra bin Habis. Siapa namanya, Dek? Al-Aqra bin Habis. Kemudian kata Al-Aqra, ya Rasulullah, aku melihat engkau mencium cucu-cucumu. Tahu nggak, Pak? Rasulullah tahu. Aku punya anak 10. Anakku tuh ada 10. Terus aku nggak pernah cium tuh satu pun, aku nggak pernah cium. Siapa yang pernah dicium sama ayahnya? Saya. Papanya kumisnya panjang atau pendek? Saya. Ya kumis. Nggak punya kumis. Dulu abahnya Ustaz, ya, abahnya Ustaz tuh suka cium anak-anaknya. Nah, waktu itu Rasulullah kan bilang, Rasulullah ditanya sama Al-Aqra bin Habis, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, satu pun nggak pernah ku cium. Anaknya sendiri nggak pernah diciumnya. Kemudian kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Apa artinya, Dek? Man la yarham la yurham. Ada yang bisa ngikutin Ustadz? Man la yarham la yurham. La yarham yurham. Man la yarham La yarham. La yarham. la yurham. La yarham. Artinya apa? Artinya apa? Siapa tak sayang? Siapa tak sayang maka Tak disayang. maka tak disayang. Lihat adik-adik, jadi kalau kita nggak pernah bisa menyayangi orang lain atau nggak menyayangi anak kecil, maka bagaimana mau disayang sama Allah? Rasulullah cuma ngomong kayak gitu aja, man la yarham la yurham. Yang nggak bisa menyayangi anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya menyayangi dia? Nah, ini yang penting banget sekarang nih. Ya, adik-adik jangan selamanya waktu kalian hanya untuk diri kalian aja, hanya untuk memuaskan waktu kalian main game aja. Mumpung masih kuat, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Mumpung masih kuat, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Nanti kalau udah tua susah kita mau ngapa-ngapain. Ngangkat galon aja udah nggak kuat. Mumpung adik-adik masih kuat ngangkat galon, bantulah bunda ngangkat galon. Ya, mumpung masih itu tua. Makanya Allah tadi cerita dalam surat Ar-Rum apa? Awalnya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Maka sekarang adik-adik, apa kira-kira yang akan saya lakukan? Berikanlah rasa sayang itu kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Ustaz, boleh nggak aku sayang sama cewek? Boleh. Nomor 1, bunda. Bunda harus disayang. Nggak boleh kita jahatin bunda. Boleh nggak kita teriakin bunda? Nggak boleh. Durhaka nanti. Makanya kalau bunda ngomel-ngomel, nomor 1, adik-adik harus diam. Yang kedua, kalau ada bunda ngomel-ngomel lagi, nomor 2, adik-adik harus ngapain? Diam. Nomor 3, kalau bunda masih ngomel, adik-adik harus ngapain? Bagiin hadis Doain. latak dop. Ayo, latak dop. Jangan dulu, diam dulu. Kalau bunda ngomel-ngomel, nomor 1, diam. Nomor 2, diam. Nomor 3, diam. Jangan kalian balas. Tapi bunda ini Ustaz, tidak perlu. Kalau bunda ngomel, diam aja. Ngomel lagi, diam lagi. Karena kalau adik-adik keluarkan 2 huruf aja, hati-hati kalian. Enggak amah. Oh itu kalau begitu kalian, Dek. Gimana mau disayang Allah? Dek? Marah Allah nanti. Durhaka itu namanya. Enggak boleh, Dek. Tapi Ustaz, bunda tuh suka ngomel-ngomel. Makanya Ustaz bilang apa? Kalau ada bunda ngomel-ngomel, nomor 1 kalian harus ngapain? Diam. Sampai 4. Nomor 2. Diam. Nomor 3. Diam. Tahu.
Gitu. Diam terus. Tidak usah kalian balas. Itu Nabi Ibrahim dimarahin sama bapaknya. Ayahnya marah. Nabi Ibrahim tidak balas marah. Nabi Ibrahim malah mendoakan habis itu. Makanya adik-adik, itulah cerita Quran. Ustaz, kalau yang diam itu mana Ustaz? Quran tak izinkan kalian menjawab dengan uff. Boleh nggak kita balas dengan uff? Nggak boleh. Boleh. Uff itu 2 huruf, alif dan ba. Kalau dalam bahasa kita Abang bantuin Bunda. Nggak usah, Ma. Jangan aku aja terus. Nggak boleh deh. Udah diem aja. Tapi Bunda, nanti Bundanya paling yang ngomel. Ma, Bunda lagi ngomong sama kamu kok nggak ngeliatin Bunda? Lihat Bunda. Ingat, kalau anak cowok, jangan dilihat matanya. Dia pasti nunduk. Tapi anak cewek, dia suka. Bagi ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya, coba perhatikan. Kalau anak cowok itu jangan dilihatin mukanya, jangan dimarah-marahin. Makanya Ustadz waktu itu dengar salah satu ceramah Dr. Aisyah Dahlan, ternyata dia bilang selama ini dia keliru untuk nyuruhin anak laki-lakinya. Maka adik-adik yang lagi main game, misalnya kan Bunda mau nyuruh, Bunda itu suruhnya dikirimin pesan WA. Ya, kirim aja pesan WA. Bang, nanti tolong beliin ini ya, Bunda, kalau nanti abang keluar, Bunda titip yang ini. Nah, itu nggak apa-apa, anak cowok. Tapi kalau anak cewek, berbeda dia sukanya lebih banyak ngobrol. Memang diciptakannya begitu. Kalau cowok enggak, ya. Insya Allah anak cowok itu jangan langsung dihadapin, jangan langsung disuruh-suruh, tapi lewat pesan. Ya, dikasih aja pesan, tolong beliin ini. Insya Allah, ya. Nanti abang tuh pulang dari masjid, dia mampir ke warung, dia belikan belikan garam di ibu ini, beli gula di ibu ini, beli cabai di ibu ini. Begitu ya. Oke, sekarang kita lihat surat Al-Isra. Pelajarannya apa? Man la yarham la yurham. Tapi karena Nabi Ibrahim dia sayang ayahnya, dia nggak balas marah-marahin bapaknya, tapi malah didoakannya bapaknya. Kalau belajar dari Aqra bin Habis tadi, dia bilang 10 anak saya, cuma tak satu pun saya cium dia. Ya Rasulullah. Ustaz, surat Al-Isra surat keberapa? Ayat 17. Surat 17 ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat 23. Agar jangan ya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Salah seorang pihak keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam itu jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya dan keduanya perkataan. Jadi Allah punya pesan apa? Jangan kalian mengatakan Nggak boleh kita bentak orang tua. Jadi kalau adik-adik sudah sampai, Bunda, sudah naik suaramu, Dek. Oke, Bang Syahidan, selamat menunaikan salat asar ya di sana. Di Sulawesi kan? Sulawesi ya? Syahidan di Sulawesi. Ya, oke. Tabek ki. Oke ya. Jadi Allah ingatkan wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu. Jadi Allah bilang sudah ditetapkan dalam ketetapan Allah itu nggak boleh ada yang menyembah selain dari Allah. Yang disembah hanya Allah saja. Yang kedua, tolong berbuat baiklah pada kedua orang tua. Kenapa Allah beritahukan ke kita orang tua sesudah Allah langsung? Karena awalnya kita nggak ada karena Allah, kita jadi ada di bumi ini karena ayah orang tua kita. Maka berbuat baik pada mereka. Tapi kalau orang tuanya nggak baik,
orang tuanya jahat, kafir. Ada lagi ceritanya nanti di surat Luqman. Berarti Quran kok enak, semuanya ada Ustaz. Memang gitulah Allah mau kasih tahu. Ingin adik-adik pengen ngobrol sama Allah, bacalah Quran. Jangan lupa berdoa. Allah lanjutkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Sekiranya salah satu dari mereka sudah usianya semakin banyak atau keduanya bahkan sudah jadi banyak umurnya, maka jangan kau katakan kepada keduanya, uff. Jangan kau bentak mereka dan ngomonglah, berkatalah, bicaralah dengan perkataan yang mulia. Dengan perkataan yang apa? Yang mulia. Subhanallah. Inilah Quran. Jadi kalau kita ngomong jorok kepada orang tua, ngomong kasar kepada orang tua, nggak boleh. Ustadz nggak tahu kalau di kartun-kartun itu ada nggak yang ngajarin nggak baik sama orang tua atau yang marah-marahin orang tuanya atau di film-film. Ustadz nggak tahu. Tapi Quran ngajarin kita kalau ke bunda, ke ayah, kita nggak boleh ngomong uff. Aja nggak boleh. Ya, aja nggak boleh. Uff 2 huruf aja nggak boleh. Kenapa? Sedih nanti dia. Makanya Ustaz kalau nanti kalian nonton ada film yang ternyata anaknya durhaka, ngapain ditonton? Nanti kalian ngikut itu pula. Enakan baca Quran. Kalau baca Quran, latihan seperti Nabi Ibrahim. Biar ayahnya marah-marah, dia tetap cool, stay cool gitu kan. Tetap berdoakan yang baik, tetap berperilaku yang baik. Karena dia tahu kalau marah-marah nanti nggak dapat surga. Makanya adik-adik kalau bunda ngomel-ngomel, bunda marah-marah, nomor 1, kalian harus ngapain? Diam. Ya. Nomor 2 ngapain? Diam. Nomor 3 ngapain? Diam. Diam. Hah? Udah selesai marah-marah. Bunda mau makan bakso. Bunda mau disuapin batagor. Tawarin. Jadi kalau bunda nggak boleh karena Allah bilang apa? Jangan ngomong ke salah satu dari kedua anak orang tua kalian tuh, 2 huruf aja. Jadi para ulama tuh bilang gini deh, 2 huruf aja udah bikin sedih. Gimana kalau lebih dari 2 huruf? Cerita sedih. Makanya jangan bikin orang ayah bunda sedih. Jadi adik-adik harus mikir habis ini. Kalau aku ngomong nanti kalau bunda sedih, nggak jadi deh. Pokoknya jangan bikin mereka sedih. Nggak boleh bikin mereka sedih. Kemudian nggak boleh juga bentak. Banting pintu. Bunda. Terus pergi dia. Nggak boleh. Gempa. Nggak boleh deh. Bunda. Nggak boleh lah. Nggak boleh deh. Mending kalian pergi ke kamar mandi, isi ember pakai air, isi embernya pakai air, masukkan kepala kalian nangis. Nggak ada yang dengar. Kalau mau kalian pergi ke laut, loncat kalian ke situ. Jangan bikin bunda sedih, jangan bikin ayah sedih. Karena mereka tuh akan sakit banget rasanya. Adik-adik tahu nggak deh? Kalau ada anak durhaka, itu orang tua itu mending mati aja lah. Daripada anaknya durhaka. Emang gitu Ustaz? Mau nggak dengar ceritanya? Ada di cerita Al-Kahfi. Coba buka surat Al-Kahfi. Dibuka surat Al-Kahfi. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? Iya. Ayat berapa? Iya, nah. Yang cerita Nabi Musa. Oh iya, sama Nabi Khidir. Langsung ingat. Nabi Musa sama Nabi Khidir kan lagi jalan-jalan. Al-Kahfi ayat mana ya? Oh, ayat 7. Bukan. Nabi Musa sama Nabi Khidir kan Iya, jalan-jalan tuh. Ayat 7. 1 ya, Ustaz. Kemudian ngapain? Nabi Musa kan jalan-jalan sama Nabi Khidir. Ya, tiba-tiba Nabi Khidir bocorin perahu. Yang kedua? Habis itu menjambak apa itu namanya? Rambut anak kafir sampai mati.
Nabi Khidir ternyata bunuh anak orang. Cup, tusuk dia. Ayat 74. Al-Kahfi ayat berapa? 74. 74. Maka berjalannya keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Jadi Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Nabi Khidir bertemu sama anak muda. Anak muda itu ditusuknya. Mati. Ya, Ustaz, kenapa dia bunuh orang Ustaz? Kenapa dia bunuh anak muda itu? Aku tahu kenapa, Ustaz. Kafir, karena kafir. Karena kafir, nanti gedenya jadi kayak Kenapa? karena Kenapa nanti anak gede. muda itu dibunuh? Nanti gede. Karena- Kan kalian gede juga nanti. Kalau Maksudnya nanti gede. Nanti apa sih kalau namanya? jadi gede, dia bakal kayak durhaka kalau nggak salah. Nggak tahu. Kayak durhaka. Coba, Nyebarin- siapa yang tahu menyebarkan jawabannya? kesesatan kayaknya. Nyebarin sesat. Ya. Lihat ayat 80-nya. Memaksa orang tuanya masuk ke dalam keagamaan. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Terus, Terus dan ada udah kan? satu lagi. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Nah, coba deh. Dari kisah ini sebenarnya Nabi Khidir kan berjalan sama Nabi Musa. Kemudian ada anak yang tiba-tiba dibunuh. Mati dia. Nabi Musa nanya, kenapa Anda bunuh dia? Dia kan tidak macam-macam, bos. Iya. Anak ini nanti dah ceritanya, anak ini orang tuanya beriman. Tapi aku khawatir. Khawatirnya kenapa? Khawatir nanti kalau udah besar, anak ini malah durhaka. Malah bapak orang tuanya dijadikan apa? Diajak juga ikut kafir. Durhaka dia. Kok Nabi Khidir tahu? Bukan Nabi Khidir tahu, karena Allah yang kasih tahu. Berarti daripada besar jadi durhaka, besar nakal, besarnya ngajakin jadi kafir, kecil-kecil dibunuh aja lah. Ustaz, masa boleh gitu Ustaz? Ya, janganlah, kan kalian nggak tahu anak itu besarnya kafir apa enggak. Tapi kalau Nabi tahu. Berarti pelajarannya apa? Mending mati daripada melihat anak durhaka. Makanya orang tua kalian itu sebenarnya tidak mau kalau lihat anaknya durhaka nanti. Maka adik-adik, kalau bunda marah-marah, kesel, kalian nomor 1 ngapain? Diam. Itu Diam. lagi. Kalau ayah marah-marah, nomor 1 ngapain? Diam. 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 Menghilang. Udah nggak usah berisik. Oh gitu Ustaz ya? Ya gitu aja. Emang enak kan Ustaz diam? Kenapa? Karena tadi anak ini nanti besarnya durhaka, ngajakin kafir, maka kecil-kecil dibunuh. Kalau gitu Ustaz, ya kalau nanti kalian udah besar durhaka, mungkin mama kalian bilang, daripada kuliah durhaka, mending mama dari dulu udah mati aja. Ayo, gimana? Mau mamanya mati? Adik-adik ngeri deh. Maka pesan Ustadz, jangan jadi anak durhaka. Jangan nyakitin hati orang tua. Kalau udah sakit hati mereka, sedih mereka, kasihan dia. Maka ayat 81-nya kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami ingin menukarkan, menggantikan
untuk kedua orang tua itu apa? Anak yang lebih baik. Jadi jadilah kalian anak yang penuh rahmat, yang punya sifat penyayang, sayang sama ayah, sayang sama bunda. Bundanya suka ditanyain, bunda apa kabar? Bunda udah makan belum? Bunda hari ini naik berapa timbangannya? Tanyain bunda. Bunda BB-nya naik nggak, Bun? Itu pasti bunda, kamu nak. Dia senang. Jadi anak yang lebih perhatian ke orang tua, anak yang soleh, anak yang rajin ibadah, wa aqraba ruhma. Satu, anaknya rajin sholat dan semua ibadah-ibadahnya tadi. Yang kedua, anak yang ruhman, yang hubungan kerabatnya dengan ayah orang tuanya, dengan bapaknya, ibunya itu dekat. Tapi kalau anak durhaka, mending dari kecil, kalau tahu dari kecil kau durhaka, bapak sembelih aja sama itu kurban kambing. Tapi kan karena orang tua nggak paham. Tapi adik-adik, kalau orang tua kita belum paham dan sekarang kita paham, jangan bikin sedih ayah bun, jangan bikin sedih papa dan mama, bikin mereka happy. Caranya yang satu, jadilah anak yang solih, ya, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, dekat sama Allah. Yang kedua apa? Suka perhatian sama orang tua. Ditanyain kabar walaupun jauh. Sering-seringlah begitu, pasti orang tua senang. Gimana adik-adik? Berteman dengan orang tua yang saleh, kita nggak bisa membuat mereka berhenti marah-marah, tapi kita bisa menahan diri kita supaya jangan marah. Siapa yang nggak sayang hamba, Allah nggak sayang dia. Siapa yang marah-marah nanti nggak masuk surga. Tapi siapa yang bisa tahan marah, Allah berikan dia tempat di surga. Emang orang-orang beriman nggak boleh marah-marah, Ustadz. Orang beriman itu kalau bisa dia tahan rasa pengen marahnya. Tahu nggak adik-adik? Allah cerita di Quran ada orang yang akan Allah berikan surga. Di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran. Ayat berapa, Ustaz? Surat Ali Imran surat keberapa adik-adik? 3. Ustaz. 3 Surat Ustaz. keberapa? Ya Ustaz. Oke, Salah satu. ayat 133. Sudah dilihat Ustaz. Ya. Sudah Ustaz. Jadi lihat, Cepatkan. coba bacakan terjemahannya. Iya dong, keren abang. Aku mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga seluas langit dan bumi disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang akan mendapatkan surga itu? Ayat 134-nya. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya salam. Siapa yang akan masuk ke surga? Orang-orang yang berinfak. Terus apa sih? Marah. Yang menahan amarah. Iya, menahan Menahan amarah. amarahnya. Jadi dia senang, misalnya dia kesel sama orang atau dia nggak kesel sama orang, tetap kalau dia minta butuh bantuan dia bantu. Misalnya ada orang miskin kan, dia bantu, suka ditolongnya, suka dibantuin. Tapi lagi kesel sama orang miskinnya, ternyata kadang dia datang, pengemis datang, tapi dia ngambil sendal kita. Ya adik-adik ingat baik-baik. Kita bantu dia bukan karena dia kan, tapi karena Allah kan. Lanjut Allah bilang, dia infak senang atau susah, lagi ada duit atau lagi nggak punya duit banget. Tapi jangan lupa, dan orang-orang yang menahan amarah. Jadi menahan amarah itu bukan nggak marah. Jadi pengen marah, kita kan bisa aja pengen marah kan, kesel banget, tapi dia tahan. Nah, orang yang tahan marah begini, insya Allah surganya Allah siapin seluas langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, dan memaafkan manusia. Dia kesel, udah ditahan-tahan marahnya, dimaafkan pula orang itu. Ya Allah, betapa kuatnya. Makanya Rasulullah bilang,
bukanlah orang yang kuat itu kuat bergulat, tapi yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Adik-adik, dari sekarang kita harus latihan mengontrol emosi supaya jangan marah melulu. Kalau ada bunda yang marah, maka nomor 1, diam. Nomor 2, Diam. diam. Nomor 3, Diam. jangan bikin mama Pokoknya sedih. Jangan diam. diam aja lah. Habis Oke. itu ajak bunda Bantuin. makan ciki. Ajak bunda makan ciki. Biar bunda gendut. Ya, Bunda gendut. Tak boleh bikin bunda sedih. Makanya habis dah itu jangan makan ciki lah. Nanti bunda gendut. Ya sedih lagi dia. Oke adik-adik, lihat Quran. Jadi Quran ngajarin kita akhlak. Quran ngajarin jadi anak yang baik. Quran memberikan kita cerita Nabi Ibrahim. Bersikap pada papahnya. Quran bercerita tentang kalau zaman itu ada orang yang dibunuh di zaman Nabi Musa, Nabi Khidir, gara-gara besarnya dia bakal jadi anak durhaka, jadi anak jahat. Maka mending kecilnya dibunuh. Daripada besar kau menyusahkan orang tua, mending kecil-kecil aja bunda kasih ke serigala. Boleh nggak begitu? nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bunda nggak tahu anaknya jadi apa besok. Oh, terus Ustaz gimana dong Ustaz? Kalau kita kan nggak tahu, tapi ternyata anaknya kita pas sudah besar, anak saya udah besar Ustaz, ternyata dia nakal. Makanya waktu kecil-kecil seperti kita hari ini, seperti kalian hari ini, bilang bunda, doainnya yang baik-baik dong. Jangan bunda suka marah-marahin aku. Coba bunda bilang, hai anak solihah, hai cantik, kamu tuh Masya Allah deh, penghuni surga. Bunda doain kamu nanti ketemu Nabi Muhammad. Kan enak. Ini doanya. Nanti digigit kucing kau. Digigit anjing nanti. Dikejar-kejar sama anjing. Janganlah doa yang tidak bagus. Ya enggak? Gimana dek? Mantap. Ngomong ke bunda. Bunda enggak boleh ngomong. Bunda tuh harus ngomong. Bunda doain kamu nanti jadi orang kaya. Bunda doain kamu nanti setiap hari bisa setiap bulan bisa pulsanya 1 juta. Nantilah. Wallahu alam, yang penting doa aja dulu kan. Berarti adik-adik kan. Nanti kalian jadi orang hebat, jadi presiden. Doakan yang baik-baik. Tapi kalau doanya nggak baik, dimarahin terus. Siapa yang bundanya nggak pernah marah? Ayo. Siapa yang bundanya nggak pernah marah? Tidak ada yang angkat tangan. Ya Allah, kasihan betul kalian. Nggak ada Tahu nggak Pak. bundanya Ustadz nggak pernah marahin? Nggak mau Ustaz. Buminya Ustadz nggak pernah marahin Ustadz. Sama juga Ustaz. Sama? Oh, alhamdulillah. Kalau ada bundanya yang nggak marahin kalian, keren. Umi Ustadz tuh umur-umuran Ustadz nggak pernah marahin Ustadz. Nggak tahu Ustadz kapan dia pernah marah. Kayaknya enggak, memang diciptakan bukan untuk marah. Untuk membesarkan Ustadz sampai jadi besar. Ya. Azam kenapa Azam? Itu ada adik Azam situ. Azam sakit. Kenapa kepalanya diperban? Oh, subhanallah. Berarti jadi good kid. Iyalah. Kalau enggak di Karate Kid aja. Nonton Karate Kid. Ya nontonlah, lucu. Oke ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah semuanya. Quran punya cerita. Quran memberikan pedoman. Quran mengajarkan akhlak. Quran ngajarin kalian jadi anak baik. Quran ajarin kita jangan bikin bunda sedih. Quran ajarin kita, Allah ngajarin kita supaya kita jadi anak yang jangan jadi anak yang durhaka. Terus kalau ngomong gimana Ustaz? Sekarang yuk kita buka surat Luqman. Buka surat Luqman. Ayat berapa Ustaz? Gimana ceritanya? Gimana nasihat Luqman kalau ada yang nggak beres? Ayat 16 ya Ustaz. Coba abang baca, Zaki. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di cahaya atau di bumi. Bukan itu Bang. Yang kalau disuruh untuk berbuat tidak baik, diperintahkan untuk berbuat yang engkau tidak tahu ilmunya tentang itu. Luqman itu surat 31, adik-adik yang lain. Iya. Ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau nanti adik-adik ada yang orang tuanya, semoga nggak ada, yang bilang, coba kamu nak sini. Mau kemana? Kenapa, Pak? Belikan Papa rokok. Kalian berangkat nggak? Tapi kalau nggak mau dimarahin. Kalau melin. Misalnya dibilang, belikan Papa rokok, gimana? Menghilang. Menghilang? Enggak, Iya. Ustaz. Enggak mau apa-apa. Langsung. Menghilang Naruto aja. Kabur aja. Beliin nggak? Enggak Ya, beli. inilah adik-adik. Menghilang Naruto aja. Kalian buka internet. Kalian tunjukin itu gambar yang rokok yang orang lehernya berlobang tuh. Ayah, ini tulisannya merokok membunuhmu. Ayah, aku enggak mau ayah mati. Ayah jangan mati dulu. Terus kata papanya, kalau papa nggak ngerokok, papa mati. Ya udahlah, mati aja lah. Jangan ya, kata Allah, kalau dia suruh kalian, kalau lihat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jadi kalau dia ngajakin kalian jadi anak durhaka, jadi anak yang nggak baik, itu nggak usah diturutin deh. Tapi kalian tetap harus fair dengan orang tua kalian, harus tetap tetap baik. Dia ngajak syirik jangan ikut, dia ngajak kafir nggak boleh ikut. Tapi kalian harus tetap baik. Makanya Ustadz lihat di Instagramnya Ustadz Felix Xiao. Ya, ayahnya Ustadz Felix Xiao kan masih kafir. Tapi dia baik. Dia makan bareng, dia ngobrol-ngobrol sama ayahnya. Nggak boleh jahat. Biar ayah kita kafir, kita tetap harus baik. Kayak Nabi Ibrahim tadi. Ya, jadi harus tetap jadi sohib. Ya, harus tetap jadi sohib. Karena kasihan orang tua. Orang tua itu kadang dulu lihat ayah abah ustaznya. Cuman anak-anaknya semua jauh-jauh kan. Tapi kalau kita ajak ngobrol, di mobil kita ajakin ngobrol, kita bercanda, pasti dia senang. Ustadz pernah punya ustadz di Jogja. Ya, jadi ustadz ini dia jarang bercanda. Anak-anaknya juga nggak tahu, ustadz nggak kenal-kenal banget kan. Cuman waktu itu ustadz ajakin dia ngobrol malam-malam. Dia tidur di kamar ustadz. Iya, habis itu. Ustadz nanya ke ustadznya ustadz di Jogja. Ustadz nanya gini, Ustadz, ada 3 anak muda. Hari udah mau hujan, Ustadz. Payungnya cuma ada 1, Ustadz. Kalau mereka nanti berjalan, yang basah berapa orang, Ustadz? 2. Terus Ustadznya nanya ke Ustadz. Ustadznya nanya gini, Ustadznya. Payungnya besar atau kecil? Oh iya juga ya. Kalau payungnya kecil, mungkin yang kena banyak. Tapi kalau payungnya besar, terus Ustadz balik lagi. Ini Ustadz, kalau payungnya besar berapa yang kena? Kalau payungnya kecil berapa yang kena? Payungnya yang kecil 2 kena. Kalau akhirnya yang besar. Akhirnya ada yang jawab lah ya. Ustadz bilang jawabannya Ustadz nggak ada yang kena hujan karena hari baru mau hujan. Iya. Akhirnya Ustadznya ketawa. Lihat orang dia udah tua, Ustadznya udah 60, udah hampir 70 tahun, 72 tahun sekarang umurnya. Jadi orang tua tuh happy sebenarnya kalau kita ajak bercanda. Terus Ustadz nanya lagi, Ustadz mau nanya lagi nih Ustadz boleh nggak? Tanyalah apa Israfil katanya. Ya ikan apa yang sakit? Apa Israfil? Ikan kembung lah Ustadz. Kembung perutnya. Kembung Ustadz. Terus Ustadznya ketawa. Jadi ternyata orang tua itu dia senang diajak bercanda. Maka adik-adik jangan lihat ayah kalian nanti kan, lihat kakek kalian udah tua, nggak bisa handphone, nggak pandai dia WA.
Terus dia diem di kursi, goyang-goyang kursinya begini. Kasihan hidupnya. Dia hafalan Qurannya nggak banyak, nggak ada yang murojaah. Kenapa adik-adik nggak ngajak dia bercanda? Jadilah sohib, kan enak. Jadi bikin dia bahagia, bikin dia happy. Itulah anak-anak yang keren. Jadi habis itu Ustadz dibilang sama orang-orang Abu Nawas. Karena ngerjain Astagfirullah, Ustadznya. Abu Nawas. Ustadznya dibikin ketawa terus. Jarang-jarang orang bisa bikin ketawa Ustadz. Ustadz yang udah banyak umurnya kan. Nah, ajaklah bercanda. Rasulullah SAW pun pernah bercanda. Ya, Rasulullah pernah bercanda. Ya, konon dengan Ali bin Abi Thalib Rasulullah bercanda begini. Gimana Ustaz? Jadi kan Ali bin Abi Thalib makan kurma, Dek. Makan kurma. Tapi bijinya ditaruh di depan Nabi Muhammad. Nah, kan sebelah-sebelah nih kan. Ditaruh makan. Misalnya makan kurma 10. Taruh di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun makan kurma, bijinya taruh di depannya. Terus kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah, Nabi Muhammad Rasulullah banyak betul makan kurmanya. Karena Ali bin Abi Thalib taruh biji di depan, biji kurma depan Nabi. Terus Rasulullah bercanda begini, ya salam, Ali, antum makan kurma sama biji-bijinya, kok nggak ada bijinya? Wah, pantas saja kan bijinya Ali bin Abi Thalib ditaruh di depan Nabi Muhammad, ya pantas nggak ada. Akhirnya Ustadz pun bercanda juga sama adik-adik kalau makan sate. Ya, kita makan sate, taruh tusuk satenya semua depan adik-adik. Apa Kak? Ustadz, ikan apa yang selalu naik ambulans Ustadz? Kenapa? Emang ada ikan naik ambulan, Bang? Naik ambulan. Ikan sakit, Pak. Ikan sakit perut. Ikan hiu, Ustadz. Ikan kembung. Ikan hiu, Ustadz. Hiu. Kan suaranya. Binatang-binatang apa yang selalu beli rokok? Ustadz, kecoa apa yang kecelakaan? Allahu Akbar. Binatang apa yang kecil banget, semut. Binatang apa? Bakar. Jadi gulai. Tangan dulu ya, guys. Oke ya. Ada sepaknya dulu. Jadi kalau semua hewan main bola, yang paling terakhir sampainya siapa? Kaki 1000. Kaki 1000. Kaki 10.000. Gimana? Kenapa kaki 1000 terakhir datanya, Bang? Karena pakai sepatunya banyak. Apalagi kaki paling belakangnya itu panjang banget, dari kepalanya jauh banget. Gimana cara pakainya? Aduh, susah nih. Oke ya. Oke. Adik-adik harusnya bercanda sama ayah. Ajakin ayah bercanda. Ya, jadilah sohib, bikin dia happy, ajakin bunda juga. Jangan bikin bunda itu kayaknya di rumah cuman dia dengan ayah aja. Adik-adik harus bikin happy. Tapi kalau diajak untuk yang buruk-buruk nggak usah diikut. Tapi kalau untuk yang baik-baik nggak masalah. Jadi Allah bilang wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Nah, itu pesan Quran. Jadi adik-adik bismillah, silakan kalian bisa jadi orang hebat, tapi jangan lupa yang masih punya orang tua, yuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ajak mereka. Ya tadi Ustadz dulu tuh waktu awal-awal ngajar di masjid nanyain tentang warna favorit. Ada yang jawab warna favoritnya bidong. Hah? Bidong warna apaan, Dek? Biru dong terus Ustadz. Oh, ya. Jadi subhanallah ya, kakak kalian ya, orang tua kalian, adik kalian, kalau selama kita di rumah bercandanya yang baik-baik, kemudian bikin mereka happy, ya, make him happy. Kenapa? Karena rasa-rasanya kalau orang udah happy itu di surga tempatnya. Maka dalam surga itu dua hal yang nggak ada di surga, ya. Atau bukan dua hal, banyak hal lah ya. Cuman diantaranya adalah di surga itu nggak ada rasa takut, khawatir, dan di surga juga nggak ada rasa sedih. Ya, di surga itu nggak ada rasa sedih,
juga nggak ada rasa apa tadi namanya? Apa satu lagi? Sedih dan khawatir. Ya. Oke, kita buka lagi, lanjut surat apa lagi? Kita berarti buka cerita surga dulu. Ya. Berita surga di surat Fatir. Lihat berapa Ustaz? Ustaz, we are 33, 34, observers 33, 34, 35. Sultan. Surat keberapa Ustadz? Surat ke-35, 35. Ya, ya adik-adik yang mau izin live. Ayat berapa? Boleh. 35. Mulai ayat 33, 34, Oh iya. 35. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 35 mulai ayat 33. Jannatu 'adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Mereka akan mendapat surga akan Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka Jadi di berkata, surga, sebentar Kak, sebentar. Kak Malika, kata Allah di surga besok dipakaikan gelang dari apa? emas. Dari Dari apa lagi? Gelang mutiara. emas dan gelang apa? Emas dan mutiara. Adik-adik, kalau cewek dipakein gelang cantik, kalau cowok dipakein gelang gimana? Fathan? enggak Ustaz. Hah? Gimana gitu? Coba bayangin ya, ayah, bunda makain jam tangan ke ayah. Dipakein jamnya, ini romantis enggak? Kalau bunda makain jam ke ayah? Romantis. Romantis. Ternyata ayah pakai sendiri. Makanya adik-adik tahu nggak di surga itu kata Allah dipakaikan gelang. Ayat 33 Bang Gifari. Ustaz kok bahas romantis? Nah, kalian nanti kalau udah besar harus romantis lah. Ya. Apa? Harus romantis karena di surga itu romantis. Kalau di neraka gimana romantisnya? Teriak-teriak dibakar. Masa dibakar di api? Dia kasih gelang. Buat kau. Ini ada gelang dari api. Enggak ada romantisnya. Makanya di surga besok dipakaikan gelang emas dan lu'lu. Apa lu'lu? Sutra. Mutiara. Mutiara gelangnya. Jadi kalau cewek ya pakai gelang, kalau cowok ya mungkin seperti jam tangan. Buga. Ya kan? Keren dong Ustaz. Kalau gitu Ustaz, aku pengen dah jam tangan nanti di surga dari mutiara. Emas. Boleh. Kalau cowok nggak boleh pakai emas di dunia, tapi dia di surga boleh. Barusan Allah bilang apa? Allah bilang dipakaikan. Bukan dia pakai sendiri, tapi dipakein. Kalau dipakaikan berarti yang pakaiin siapa? Ya pasangannya, kekasihnya di surga tapi bukan di dunia. Makanya orang-orang kalau di dunia romantis tapi bukan mahramnya atau bukan istrinya atau bukan orang yang oleh Allah belum halal, ya nggak boleh gitu. Oke lanjut. Adik-adik kata Allah pakaiannya dari sutra. Makanya yang cowok pun nggak boleh pakai sutra di dunia. Cewek boleh. Cewek boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Tapi cowok nggak boleh, makanya harus sabar. Lanjut. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Yang dengan Jadi di surga ada sedih nggak? Ada apa, kakak? Di surga ada sedih nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau rumah adik-adik
Jadi kalau di rumah kalian ternyata ayah kalian happy, bunda kalian happy, kalian happy, itu rasa-rasanya kayak udah di surga aja. Tapi ternyata kalau dimarahin bunda, dibales lagi marah-marah, kemudian ngebentakin ayah, ya itu rumahnya nggak berasa di surga deh. Jadi bisa rumah kita hari ini berasa di surga walaupun masih di dunia. Gimana? Hilangkan sedih dari rumah itu. Jadi kalaupun sedih jangan lama-lama, biar rumahnya enggak seperti Nggak yang sepi. bukan surga. Ya kan? Nah, rumah itu jadi asyik ketika ada anak-anaknya di rumah. Tapi kalau anaknya mengurung diri di kamar hanya dengan gadget, laptop dan Kalau mengurung diri tidur gimana, Ustaz? tablet, ya enggak rasa di surga nanti. Harus ada kehidupan. Kalau tidur terus nanti ya kayak orang mati aja lah. Kayak Rasulullah bilang baca surah Al-Baqarah di rumah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kalau rumah dibacakan Al-Baqarah, setan tidak masuk. Nanti kalau rumahnya masing-masing adik-adik di kamar, bunda di kamar, ayahnya juga di kerja, akhirnya nggak ada kehidupan. Terus di mana interaksi anak-anak dengan orang tua? Nggak ada canda. Hidupkan rumah-rumah itu isi dengan Quran, ya. Jadi Allah ceritain di kita, nanti masuk surga besok kita akan mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih. Jadi di surga nggak ada sedih-sedihnya. Subhanallah, rumah yang hari ini nggak banyak kesedihan di dalamnya, itu rasanya seperti sudah di surga. Allah itu Maha Pengampun, Allah juga suka banget memberi. Lanjut ayat ke-35-nya. Yang dengan karunia-Nya karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Berarti ada 3 hal di ayat ini yang nggak ada di surga. Yang pertama apa? gelang emas, Yang pertama yang nggak ada di surga apa? Nah, memakai hiasan gelang. Lelah, yang nggak lesu. ada di surga. Tidak merasa lelah, tidak merasa Nomor lesu, 1, sedih, nomor tidak 1 ada nggak ada. sedih, Tidak ada marah, ke toilet tidak ada sebentar lelah, ya. tidak pula Ya. merasa lesu. Nomor satu di ayat barusan nggak ada sedih di surga. Nomor 2 nggak ada. Lelah, Nomor 2 nggak ada apa? Azam mau ke kamar mandi Lelah. sebentar ya. Oke bang. Yang kedua nggak ada lelah, yang ketiga nggak ada lesu. Tahu nggak lelah itu, lelah hayati itu Ke lebih kamar lelahnya. mandi dulu ya. Baik Azam. Oke, adik-adik, apa bedanya lelah sama lesu? Lelah. Kalau lesu. Iyalah. Itulah perbedaannya. Yang satu fisik, yang satu hati. Kalau kalian dibully, yang lelah, yang capek itu apanya? Dua-duanya. Orangnya. Orang yang Kalau membuli. kalian habis ngangkat batu, ngangkat ngangkat galon, itu lelah atau lesu? Lelah. Lelah. Ya adik-adik. Apa sih? Lelah itu pakai lelah hayati atau lelah badani? Lelah badan lah Ustadz. Lelah badan. Lelah badan nih Ustaz. Badan. Lelah badanku. Badan. Lelah badanku. Lelah Kalau lesu? badan. Lelah lesu apa ya? Oh, lesu hati. Kalau lelah itu lemas badan. Lemas badan. Kalau Lelah enggak, capek Ustaz, kalau lelah capek habis bekerja, habis ngapain kayak ngangkat-ngangkat. Lelah adik-adik harus Angkat batu bara. Lelah ngangkat bangunan. lelah itu nggak mau gerak lagi. Apa sih? Bukan. Jadi lihat ya. Kalau Allah bilang tadi kan la yamassuna fiha nasabun, ya kan? La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Jadi yang pertama nasab itu yang capek itu badan.
habis manggul beras 50 kilo, habis ngangkat galon berapa liter, berapa galon. Nah, itu nasab bahasa Arabnya. Tapi kalau lughub itu nggak ada yang lelahnya gara-gara mikir. Kan kalian adik-adik kalau habis mikir kan kayaknya capek banget kan? Nah, itu bahasa Arabnya lughub. Nah, kata Allah dua-duanya nggak ada di surga. Nggak ada capek fisik, nggak ada juga capek jiwa. Ya, ruh itu nggak ada. Jadi di surga tidak ada sedih, di surga nggak ada lelah fisiknya, di surga juga nggak ada lelah nafsunya, jiwanya nggak lelah. Jadi semua itu hilang. Makanya besok kita bilang alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Yang sudah menyingkirkan rasa sedih. Karena sedih itu bisa membuat roda perputaran di dalam rumah itu terhenti. Adik-adik nggak boleh sedih. Jangan sedih dong. Bunda pun sama. Kalau kalian bikin bunda sedih, nanti nggak nyuci piring, dia nggak nyuci baju, sedih aja dia. Malah ngemil terus. Gendut dia tambah sedih lagi. Makanya jangan sedih. Ya. Sedih. Ustaz nyindir ibu aku ya. Ya. Jadi adik-adik, satu, jangan bikin bunda sedih walaupun dengan 2 huruf. Atau uf. Jadi dalam Al-Isra kan, jangan berkata kepada mereka ataupun membentak mereka kan. Makanya 2 huruf bikin sedih. Apalagi kalian cerita 1 jam isinya sedih semua. Mama, kenapa? Dia cerita. Dia diginiin, dia diginiin, dia diginiin. Oh, itu bukan 2 huruf, udah 1 jam. Makanya jangan bikin orang tua sedih. Orang tua jangan dibikin sedih walaupun dengan 2 huruf. Aha, atau di Quran uf, alif dan fa, nggak boleh. Bikin sedih orang tua 2 huruf aja nggak boleh, apalagi bikin cerita sedihnya 1 jam. Aku Berapa huruf tuh? Banyak kelamaan sejam, ya. Maka hari ini kita belajar, Ustadz kalau 1 huruf tidak boleh juga ke Ustadz. Apa 1 huruf bikin bunda sedih? Ini salah. Kamu kenapa? Ada kacang. Apa 1 huruf apa? Uf itu kan 2 huruf ya, alif dan fa. Ustaz nggak tahu kalau ada 1 huruf bisa bikin sedih. Nggak tahu. Wallahu a'lam. Apa nak? Jadi adik-adik hari ini kita ada banyak baca-baca ayat. Jadi subhanallah itulah kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi adik-adik habis ini bikin aja, kakak Syifa, kakak Lia kan, yang bikin meme. Jadi di dalam surat Fatir Allah akan hilangkan 3 hal. Allah bilang di surga nggak ada sedih. Allah bilang di surga nggak ada lesu. Allah juga bilang di surga nggak ada capek. Jadi capek fisik nggak ada, capek lelah hati nggak ada, lelah juga jiwanya juga nggak. Kalau kita bisa bikin yang semua rasa ini ada di rumah, berarti rumah kalian, rumah adik-adik, baiti dan jannati, rumahku surgaku. Ya, rumahku surgaku. Subhanallah, itulah surat Fatir. Kemudian tadi kita belajar, walaupun ayah kita kafir, tapi tetap harus baik. Diajak musyrik, diajak perbuatan yang nggak benar, jangan diikutin. Kemudian tahan marah, maafin orang lain, ya kan? Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, 1 surga itu seluas langit dan bumi. Masa kan surga yang seluas langit dan bumi nggak ada telapak kaki kalian? Jadi, ya, masakan surga yang seluas langit dan bumi nggak ada telapak kaki kita di situ. Kan apes betul hidupnya. Terus ngapain aja di dunia? Makanya semoga oleh Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Ustadz, kalau orang Islam tidak pakai kerudung masih mendapat pahala dan masuk surga, proses, Dek. Ya, kan kemarin kita udah bacakan ayatnya. Ya, bagaimana orang Yahudi dulu, bagaimana Ustadz di surga boleh tidur enggak? Kalau kalian tidur di surga, itulah Ustadz khawatir. Nanti kalau kalian di surga, kalau kalian di dunia suka tidur, nanti Ustadz khawatir masuk surga, lihat kasur langsung molor. Maka janganlah kalian lihat sungai langsung nyeburin. Ya. Jadi kenapa? Di surga itu tempat nikmat. Oke, coba. Kalian lagi ngantuk banget.
Tiba-tiba kalian dapat hadiah 1 juta top up. Kalian seger atau tambah ngantuk? Ngantuk. Ustaz. Nggak bisa seger. Ngantuk Ustaz. Karena di Nah, surga itu nggak bikin ngantuk. Gara-gara kalian udah dapat yang keren, tiba-tiba kalian dikasih oleh Allah yang lebih keren lagi. Oh, gitu kan? Ini subhanallah. Masya Allah ya Allah. Kata dia, ya Allah padahal aku tuh dulu tuh, aduh, ketawa gitu. Makanya Rasulullah SAW bilang, Rasulullah melihat ada orang dia mundar-mandir di surga. Orang mundar-mandir di surga, bolak-balik dia. Rasulullah tanya, kenapa kamu bisa di surga? Katanya dulu waktu aku melihat ada dahan ranting di jalanan, aku singkirin itu ya Rasulullah. Lihat, kata dia cuman minggirin ranting di jalan aja biar orang jalannya jadi mulus. Cuman itu aja dia dapat surga, Dek. Kata Nabi, dia bolak-balik di surga saking happy-nya. Adik-adik hafal Quran, adik-adik baik sama orang tua, adik-adik keren. Itu pasti surganya tambah keren lagi, Dek. Ustaz, aku pengen banget di surga, Ustaz. Kalau pengen di surga, yuklah, bismillah kita berlomba-lomba. Gara-gara, Ustaz, apakah di surga ada malam? Nggak usah tidur deh. Jadi penghuni surga itu dia nggak tidur, nggak keringetannya kayak di dunia. Jadi keringetan di surga itu harum semuanya. Ya, nggak tua-tua, muda terus, umurnya 30-an. Kenapa nggak 15? 15 masih kecil. Kayak kalian, kalian ini wajah-wajahnya belum wajah penghuni surga. Kayak Ustadz udah 30. Oke, adik-adik insya Allah nanti besar. Sekarang mungkin masih kuat. Kita tunggu ketemu nanti umur 30-an. Nanti kalau adik-adik umur 30-an, Ustadz udah tua dong. Ya. Halo. Enggak lah. Ustaz, Udah mau umurnya Ustaz. Hah? Ustaz sama umurnya. Itu sampai 30 tahun, Ustaz. Seumuran Ustaz. Jadi nggak lebih tua, Ustaz. Ustaz sudah Nanti Ustaz udah 65 65. tahunnya. Nanti Ustaz ada 32 giginya. Oke, adik-adik yang dimuliakan Allah, lihat. Quran bikin kalian happy. Itulah bersama dengan Quran. Jadi Allah memberikan pesan, message di Quran itu supaya adik-adik happy, selalu happy. Buktinya subhanallah setiap bersama Quran kalian happy. Maka jangan pernah jauh dari Quran. Insya Allah. Oke, tadi kita bahas apa lagi? Kita bahas tentang cerita anak yang dibunuh waktu kecilnya oleh Nabi Khidir. Ternyata anak itu kalau nanti dia jadi besar, dia bikin sengsara orang tuanya, bikin orang tuanya jadi kafir. Makanya sejak kecil udah dimusnahkan aja, ditiadakan. Tapi oleh Allah berikan ganti yang satu dia solih, yang kedua dia baik, dekat sama papa bundanya, ya, ayah dan bundanya. Subhanallah. Maka kalian pun harus lakukan yang sama. Oke, kemudian apa lagi? Kita belajar lagi dari Nabi Ibrahim. Kemudian kita belajar dari sahabat Nabi yang punya anak banyak, cuman nggak satu pun disayang, nggak satu pun ada yang dicium. Oke, ciumlah anak sambil doakan yang baik-baik. Kemudian apa lagi yang kita belajar? Nabi Zakaria, dia kepingin jangan dia mati sebelum ada yang bisa melanjutkan amal baiknya. Itu Nabi Zakaria. Doanya lirih, tapi banyak doanya. Oke. Kemudian kita belajar tadi di awal banget, surat Ar-Rum, kata Allah, kami jadikan manusia awalnya lemah, kemudian kuat kayak kalian, adik-adik. Ya, ini masa-masa kuatnya kalian. Masa-masa kuat kalian. Produktifnya kalian harus jadi orang-orang yang bermanfaat, jadi hebat untuk agama, untuk bangsa, negara, di dalam keluarga menjadi orang-orang yang keren. Ya, kemudian nanti ada masanya kita menua, beruban, kemudian selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah lewat jam 15.02. Ustadz kembalikan ke kakak Sumayyah dan terima kasih buat semuanya. Maafin Ustadz kalau banyak bercanda ya. Terus ngerjain kalian nanya ikan yang sakit kan. Oke, alhamdulillah terus ikannya naik ambulan. Hiu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa semuanya. Adik-adik hafal nggak doa yang gini deh? Allahumma arhamna bil Qur'an. Aku udah tahu Ustaz. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma
ما ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما ما جهلنا وارزقنا عليه واجعله لنا حجة يا Alamin. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dengan Al-Quran ini ya Allah. Sayangi kami karena kami rajin mengaji. Sayangi keluarga kami karena suka belajar Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran imam di depan yang membimbing hidup kami, membimbing keluarga kami ya Allah sampai ke syurgamu. Ya Allah, jadikanlah Quran ini nur cahaya yang menerangi kami dalam gelap, yang mengeluarkan kami dari kegelapan. Ya Allah, jadikanlah Quran hudan petunjuk saat kami nyasar tersesat, dibenerin jalan kami oleh petunjuk Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Quran rahmat, walaupun banyak orang yang menggubuli kami waktu kami ajarin Quran, tapi kami tetap yakin Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau Maha Rahmat ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami karena kami jahil bodoh. Ya Allah, ingatkan kami karena kami sering lupa. Berikan kami rezeki untuk senantiasa tilawatul Quran siang dan malam. Ya Allah, jadikanlah Quran menjadi penerang di dalam kubur kami. Ya Allah, jadikanlah Quran membantu kami, memberi syafaat kepada kami saat di padang mahsyar. Ya Allah, agar Quran menerangi kami waktu kami berjalan meniti sirat, dan kami dimuliakan di surga karena kami berhari ini bersama Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Kak Sumaya. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Makasih. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Dah juga. Assalamualaikum Ustaz. Salam di Waalaikumsalam dari adik-adik Yuha. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salam Alfian. Waalaikumsalam Kakak Sumaya. Di Purwakarta ya? Teman-teman dia tutup semuanya ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nita. Waalaikumsalam Kak Syifa.